warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kholis. Nomor NIM saya 2101111000195. Jadi di sini saya diberi tugas oleh Pak Boy Helmia untuk menjelaskan tentang asal-usul terbentuknya negara. Jika kita membahas asal-usul terbentuknya negara, kita akan menemukan banyak teori-teori yang akan disampaikan. Jadi teori yang pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Berikut ini adalah teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Alasannya karena secara hukum alam manusia haruslah saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Teori yang ketiga yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut, hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Sekian penjelasan dari saya teori asal mula terbentuknya negara. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.